teman-teman, kembali lagi bersama Kelab di Video Gen Digital kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang data types atau tipe data. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang data type integer, floating point, dan juga character. Tapi minggu ini kita akan belajar sesuatu yang sedikit berbeda. Kita review dulu yuk pelajaran minggu lalu. Yang pertama adalah integer atau bilangan bulat. Contoh dari integer adalah min 1, 3, 4, 5, 47, 100, ataupun min 100. Contohnya tuh ada banyak sekali, karena integer adalah semua nomor yang tidak memiliki desimal dan juga tidak membentuk pecahan. Selanjutnya adalah floating point atau desimal. Contoh dari floating point adalah 0,3, min 99,9, 6,7, 7,8. Pokoknya banyak sekali deh contoh untuk floating point juga. Floating point adalah lawan kata dari integer. Dan semua nomor, positif atau negatif, yang memiliki desimal, titik desimal adalah floating point. Yang terakhir, yang beda sendiri adalah karakter. Contoh dari karakter adalah huruf H, tanda seru, tanda baca, dan juga spasi kosong. Spasi kosong itu juga termasuk karakter loh. Tipe data pertama yang akan kita bahas adalah tipe data string. Jadi, string itu apa sih? Tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. String ditulis di antara tanda petik tunggal atau tanda kutip petik ganda. Nah, supaya teman-teman lebih mengerti nih ya, saya sedang belajar matematika atau halo adalah contoh dari tipe data string. Setelah mengetahui contoh dari tipe data string nih, teman-teman pasti penasaran dong, gimana nih cara menulis kodenya? Jadi, untuk menulis kode dengan tipe data ini, kita mulai dengan menggunakan kata kunci untuk string, yaitu str, kata tiga pertama dari kata string. Lalu, tulis nama variabel dan gunakan tanda sama dengan untuk menugaskan variabel tersebut dengan string. Jangan lupa nih guys, gunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda saat ingin menulis string, karena kalau nggak kodenya nggak bakal jalan nih. Contohnya adalah str buah adalah apple. Str game adalah Among Us. Ingat-ingat nih ya formulanya. Nah, karakter dan string tuh bedanya apa sih? Kok mirip banget ya? Nah, walaupun karakter dan string itu cukup mirip, sebenarnya mereka adalah dua hal yang cukup berbeda. Perbedaan antara karakter dan string terletak pada jumlah karakter yang mereka simpan. Karakter itu menyimpan satu huruf, satu angka, satu tanda baca, satu simbol, atau satu spasi kosong. Sedangkan string menyimpan barisan karakter. Jadi bukan cuma satu nih ya. Jadi, string itu bisa menyimpan paragraf yang sangat-sangat panjang. Sementara karakter hanya dapat menyimpan satu karakter. Jadi ini string sangat cocok untuk penyimpanan ya. Tipe data selanjutnya yang akan kita bahas adalah Boolean. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false, benar atau salah. Jadi nggak bisa true and false, benar dan salah. Harus satu-satu doang nih. True atau false, benar atau salah. Setelah mengetahui pengertian dari Boolean, sekarang kita akan lihat contoh dari Boolean ya. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true or false, seperti kita bicarakan tadi. Nah, setelah mengetahui contoh dari tipe data Boolean, ada baiknya teman-teman juga mau tahu gimana cara menulis kode dengan tipe data Boolean. Jadi, untuk menulis kode dengan tipe data ini, pertama-tama kita akan menggunakan kata kunci bool, yaitu pendekan dari kata Boolean. Lalu,
tulis nama variabel dan tugaskan dengan true atau false. Contohnya, bool, nama variabel adalah benar. Bool, nama variabel adalah false. Bool, contoh adalah false. Di sini contohnya adalah lolos. Nama variabel itu bisa apa aja. Bool dingin adalah true. Bool panas adalah false. Pokoknya mah sebuah variabel deh. Nah, sekarang kita akan bicara tentang operator logika. Operator logika itu bertugas untuk memberikan kesimpulan jika ada 3 kondisi. Bukan 1, bukan 2, ada 3. Operator logika sendiri itu ada 3 macam, yaitu and, yang berarti dan, or, yang berarti atau, dan not, yang artinya tidak. Operator logika yang pertama adalah AND. Seperti yang bisa kita lihat dari contoh, if X sama dengan 5 and Y sama dengan 4, atau kita juga bisa menulisnya dengan if X sama dengan 5 dan menggunakan tanda dan 2 kali, Y sama dengan 4. Jadi, untuk menulis struktur logika AND, kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu menulis kata AND dan juga menggunakan tanda dan 2 kali. Dalam AND, kita harus memenuhi kedua kriteria untuk mendapatkan hasil true. Jadi kalau kita lihat di sini, if X sama dengan 5 dan Y sama dengan 4. Jadi kalau mau hasilnya true, X harus sama dengan 5 dan Y harus sama dengan 4. Kita bisa lihat di tabel ini. Nih, ini misalnya X untuk di kolom pertama, misalnya X sama dengan 5 dan Y sama dengan 4. Nah, hasilnya kan true. Jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3, kan maka hasilnya akan false. Karena Y tidak sama 4. Sama dengan 2 kolom yang di bawahnya. Selanjutnya adalah operator logika OR. Contohnya, if X sama dengan 5 or Y sama dengan 4, atau kita juga bisa menulisnya sebagai if X sama dengan 5 garis lurus 2 Y sama dengan 4. Jadi kita bisa menggunakan 2 cara tersebut dan itu artinya sama saja. Nah, OR ini kita harus memenuhi salah satu kriteria untuk mendapatkan hasil true. Jadi kalau kita bisa lihat dari tabel ini, misalnya X sama dengan 5, Y sama dengan 4. Kan salah satu kriteria, tapi ini dua-duanya kan terpenuhi, jadi masih akan true. Jadi hanya perlu salah satu, tapi kalau dua-duanya terpenuhi juga akan menghasilkan true. Selanjutnya, if X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Nah, ini yang memenuhi kriteria kan hanya X sama dengan 5, karena Y di sini bukan sama dengan 4. Jadi masih aja true. Kalau X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4. Nah, di sini kan yang memenuhi kriteria adalah Y sama dengan 4. X kita maunya 5, tapi sini 4. Tapi karena satu kriteria sudah dipenuhi, jadi true. Yang terakhir, X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Dua-duanya tidak memenuhi kriteria, jadi false. Untuk selanjutnya adalah not. Jadi contoh kita bisa tulis dengan if X sama dengan false, not X sama dengan true. Namun jika if X sama dengan true, not X sama dengan false. Atau kita bisa ganti kata not dengan tanda seru. Ya, jadi ini dua-duanya adalah cara yang sama untuk menulis operator not. Nah, di not ini kan tadi kita memakai variabel X dan Y. Di sini kita hanya menggunakan variabel X. Nah, operator not ini gunanya untuk menghasilkan nilai yang merupakan kebalikan dari variabel itu sendiri. Contoh, if X sama dengan false. Nah, if X sama dengan false, berarti X mempunyai nilai false. Not X artinya kita mau kebalikannya false. Kebalikannya false kan true, jadi not X sama dengan true. Jika if X sama dengan true, kebalikannya true kan false. Jadi not X sama dengan false. Nah, sampai situ dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan video hari ini, dan sampai jumpa di video minggu depan. Jangan lupa untuk bertanya kepada kakak pembimbing masing-masing kalau ada yang belum dimengerti, atau juga nonton video ini ulang.
Selamat belajar semuanya.